Bagus ya, kalau ini kita itu bagus aroma. Apa namanya ini? Bagus, nikmat kan. Alhamdulillah. Foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasul nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puja, puji, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi
sayangnya seorang ibu dan bapak kepada anak-anaknya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala berlebih daripada sayangnya satu orang kakek dan nenek kepada cucunya. Hari ini ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat berbahagia ini. Setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh, tentu kita berharap kepada Allah, moga-moga semua rangkaian amaliyah saum kita, salat sunnah, tarawih kita, zakat fitrah, zakat mal, tadarus Al-Quran, qiyamul lail yang kita kerjakan selama Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serangkaikan salam, yuk sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi mulia, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak dan budi pekertinya. Di dalam surah Al-Qalam yang keempat kita temukan innaka la'ala khuluqin azim. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang muttaqin. Secara jelas Bapak Ibu, di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bagaimana sih ciri-ciri orang-orang yang muttaqin itu. Maka ibadah saum yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah jelaskan di awal surah Al-Baqarah, semua dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, awal dan akhir semuanya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi kita orang yang muttaqin. Saudara-saudara yang saya muliakan, kalau kita ngikutin petunjuk, maka hidup kita ini pasti akan bahagia. Apa saja yang kita miliki Bapak Ibu, kalau tidak ngikutin petunjuk, maka pasti akan hancur. Kita punya mobil, punya motor, kalau ngikutin petunjuk yang mengeluarkan itu motor dan mobil, maka motor ini akan selamat sampai ke tempat tujuan. Begitu juga saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dengan kehidupan kita. Allah perjelas bagaimana ciri-ciri orang-orang yang muttaqin itu. Yang pertama, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dia percaya dengan adanya alam gaib, percaya dengan adanya mahsyar, percaya dengan adanya sirat, akhirnya percaya dengan adanya surga dan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan peruntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukankah Bapak Ibu, hidup kita ini persis sebagaimana orang yang masuk ke dalam supermarket, Pak. Perhatikan Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang masuk ke dalam supermarket, silakan semua barang-barang yang ada di supermarket itu mana yang engkau suka ambil. Yang besar, yang kecil, yang mahal maupun yang murah, silakan engkau ambil, satu orang pun tidak ada yang larang. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 2 yang disiapkan di dalam supermarket itu yang harus kita garis bawahi. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, CCTV. Dan yang kedua, 1 orang kasir.
Artinya, ketika orang masuk ke dalam supermarket, silakan kau ambil barang-barang yang kau sukai, tapi ingat semua apa-apa yang kau ambil itu tercatat, terpantau, dilihat oleh namanya CCTV. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barang-barang yang telah kita ambil itu sebelum kita keluar di gerbang supermarket, sebelum kita keluar dari gerbang supermarket itu ada satu orang kasir yang harus kita ingat. Dan dia akan lihat semua barang-barang yang kita ambil, dan dia akan catat satu persatu harganya. Kita disorotkan dengan satu kertas, kita harus bayar apa-apa yang kita ambil itu. Semakin banyak yang kita ambil, maka semakin banyaklah yang harus kita bayar. Semakin sedikit yang kita ambil, maka semakin sedikitlah yang harus kita bayar. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara kehidupan kita yang sangat sederhana itu. Artinya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semua perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini, semua terpantau oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung Pak Bu. CCTV Allah itu Allah jadikan tangan kaki akan bicara di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti lisan kami kunci, tidak bisa bohong. Tangan yang tadinya diam akan bicara, kaki akan disaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menyaksikan dunia dalam berita seolah-olah akhirat hanya cerita. Akhirat hanya sekedar cipta, seolah-olah begitu. Tetapi ketika ruh keluar dari jasad kita, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan akhirat nyata, dunia hanya sekedar tinggal cerita nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, lewat Ramadan selama 1 bulan tadi, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa engkau dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Lihat, ketika di siang hari panas luar biasa, ketika orang mau berbuka Pak, dia wudu, dia minum sedikit air, satu orang pun gak ada yang tahu. Polisi tidak tahu, hansip tidak tahu, security tidak tahu, anak dan istri tidak tahu. Tapi kenapa enggak kita lakukan? Merasa dilihat oleh Allah. Ini yang saya garis bawahi. Ya orang lain tidak tahu Ustaz. Ya semua tidak tahu Ustaz. Tapi Allah tahu. Artinya saudara-saudara yang saya muliakan, ketika selesai daripada Ramadan, nanti 11 bulan ke depan, merasa juga Allah melihat kita, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Maka ketika dia dagang, dia tidak akan berani berbohong. Ketika dia bekerja di kantor, dia tidak akan berani mengambil hak milik orang lain. Mengapa? Karena sudah diajarkan ketika menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, merasa engkau dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah ketika engkau menjalankan ibadah saum selama 1 bulan penuh itu tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang muttaqin itu dia tegakkan sholat. Ma salakakum fi saqar? Apa engkau masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, karena dulu kami tidak sholat. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita sering mendengarkan berita duka cita. Kadang-kadang kita terenyuh ya Allah, baru kemarin teman kita ternyata sudah diumumkan berita duka cita saudara kita. Ingat Bapak Ibu, satu ketika nanti pasti nama kita yang akan diumumkan di masjid. Kita diramaikan orang banyak Pak. Tetangga datang, teman, kawan datang kepada kita pada 3 tempat. Yang pertama, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang terlahir di alam dunia, banyak orang yang datang kepada kita. Waktu itu Bapak Ibu, kita dalam keadaan menangis, tapi satu orang pun tidak ada yang meneteskan air mata atas tangisnya kita. Garis bawahi ini. Hatta sekalipun ibundanya, hatta sekalipun orang tuanya yang melahirkannya, yang membesarkannya, ketika anaknya lahir seolah-olah hilang rasa capek, sakit mendalim oleh seorang ibu ketika dia melahirkan anak, karena dia lihat anaknya lahir dalam badan selamat, sehat walafiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, saudara-saudara, orang banyak datang kepada kita ketika seorang itu nikah.
Ketika kita nikah, datang orang-orang kepada kita. Ganteng banget pada ketika itu kita Bapak Ibu. Seolah-olah kita katakan istri kita istri yang paling cantik sejagat dunia. Jalan pun diatur. Wanita saudara istri kita waktu itu dipoles pipinya. Dikasih warna biru, dikasih warna hijau. Persis orang kejedot pintu. Cantik luar biasa istri. Kapan itu? 20-30 tahun yang lalu. Punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, saudara-saudara. Anak pun satu demi satu nikah. Tinggal kita berdua lagi. Dahulu berdua pengantin baru, sekarang berdua aki-aki dan nenek-nenek. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang terakhir orang banyak pun datang kepada kita ketika seorang itu meninggal dunia. Datang juga para tetangga, ustadz, kerabat dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersyukur kita alhamdulillah hari ini masih sholat di belakang imam. Satu ketika nanti saudara-saudara, Ustadz Izuroni di belakang, kita yang di depan, itu yang namanya sholat jenazah. Di batu nisan itu Bapak Ibu yang ditulis pertama nama kita. Kalau dia laki-laki pakai bin, kalau dia perempuan pakai binti. Yang kedua saudara-saudara tanggal lahir kita, dan yang ketiga ketika seorang itu wafat. Oh ternyata kematian itu nasihat banget bagi kita. Nah Ramadan mengajarkan kepada kita itu. Mendidik kepada kita semuanya itu. Agar kehidupan dunia ini saudara-saudara tidaklah lama. Maka tegakkan sholat. Perintahkan kepada anak-anak kita. Yuk jangan tinggalkan ibadah sholat. Sebab apa? Pertama yang akan ditanya di yaumil qiyamah adalah sholat. Manakala sholatnya baik, akan baiklah amaliyah ibadah yang lainnya. Tetapi manakala rusak daripada ibadah sholatnya, maka akan rusaklah amaliyah ibadah yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama saudara-saudara doakan ibu dan bapak kita, abi, umi kita, baba kita, ayah kita, umi kita, ibu kita, yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Hari ini saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita kumpul melaksanakan salat Idul Fitri. Sababiyah doa-doa ibu dan bapak kita dahulu. Hari ini kita terpandang punya harta, punya jabatan, punya pangkat dan sebagainya. Sababiyah doa-doa ibu dan bapak kita. Muliakan mereka. Lihat orang-orang bapak ibu yang sayang banget sama orang tuanya. Kalau orang tua dulu pak anaknya banyak-banyak ya. Ada yang sampai 10, 12, 8. Tidak ada anak orang sekarang cuma 2. Dulu anak-anak orang banyak-banyak. Tapi lihat, perhatikan Bapak Ibu. Orang yang sayang kepada orang tuanya. Perhatian banget sama orang tuanya. Cinta banget sama orang tuanya. Jangankan akhirat, dunia saja sudah Allah berikan keberkahan kepada orang yang sayang dan cinta kepada orang tuanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka kalau hidup kita susah, coba setel hidup ini, muliakan emak ayah kita, muliakan ibu dan bapak kita, muliakan abi dan umi kita. Allah akan berikan keberkahan kepada orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kapan kita tahu saudara-saudara orang tua kita sayang kepada kita? Kapan ustadz kita tahu ibu dan bapak kita sayang dan cinta kepada kita? Bapak ibu, ketika seorang itu sudah menikah. Ketika kita sudah menikah, kita punya anak 1, 2 dan seterusnya. Oh, kita sayang kepada anak-anak kita. Kita sayang kepada keluarga kita. Begitulah orang tua kita sayang kepada kita sebagaimana kita sayang dan cinta kepada anak-anak kita. Kadang-kadang saudara-saudara bertengkar dengan anak tetangga, tapi ibu tetap bela anaknya. Perhiasannya banyak dia jual demi membesarkan kita. Hari ini saudara-saudara yang saya muliakan, bayangkan wajah ibu dan bapak kita. Pantas doa seperti ini diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang-orang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pengampunan, terutama pada bulan suci Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapak saya. Yang membesarkan saya ya Rabb, yang mendidik saya ya Rabb. Yang tidak kenal capek, tidak kenal panas, tidak pernah susah. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang dan cinta kepada saya
ketika kita masih kecil. Bukan saudara-saudara dikatakan, ya Allah sayangi ibu bapak saya ketika sudah menyelesaikan S1, S2, S3. Tidak. Ya Allah sayangi ibu bapak saya sebagaimana mereka sayang dan cinta kepada saya ketika kita masih kecil. Kapan kita tahu saudara-saudara, ketika kita masih kecil begitu berjibaku cinta orang tua kita kepada kita, pantas tidak akan sanggup untuk membayar jasa-jasa daripada ibu dan bapak. Yang Allah minta kepada kita, saudara, berbakti kepada orang tua, muliakan orang tua, doakan ibu dan bapak kita, terutama orang-orang tua kita yang sudah meninggal, agar mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, yang ketiga saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ciri orang-orang yang muttaqin itu mimma razaqnahum yunfikun. Dia nafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan, yang Allah berikan amanah kepada dia. Harta itu Bapak Ibu percis kayak sumur. Mana maksudnya Ustadz? Perhatikan Bapak Ibu, sumur. Ketika orang gali sumur 5 meter, 10 meter, mungkin 20 meter, keluar airnya. Ketika air sumur keluar, orang yang bijak, orang yang pintar, air harus sering diambil. Dibuat mandikah air itu, dibuat masakkah air itu, dibuat nyucikah dia. Semakin banyak air itu dipakai, diambil, justru semakin lama semakin bersih. Semakin banyak air diambil, dimanfaatkan, justru semakin lama semakin jernih. Tapi kalau air tidak pernah diambil, dia katakan, tidak usah diambil airnya, sayang. Kita sudah gali sumur, udah capek tangan, kepala, baju kotor, biasa. Tidak usah diambil airnya, sayang air diambil. Saudara-saudara, bukan semakin bagus itu air sumur, justru semakin lama semakin keruh, semakin lama semakin kotor. Mengapa? Karena air tidak pernah diambil. Begitulah dengan harta kita. Nah, lewat Ramadan diajarkan kepada kita saudara-saudara kaum muslimin untuk bisa berbagi melalui zakat fitrahkah, zakat malkah, sedekahkah, keluarkan takjil untuk berbuka puasakah, berbagi sesama kita semua. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi kepada seseorang teman dan kawan kita. Tidak pernah ada Bapak Ibu, yakinlah, orang-orang yang miskin karena dia banyak sedekah. Justru semakin lama semakin berkah atas rezekinya tatkala dia keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan amanah kepada dia. Bukankah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu banget bahwasanya rezeki itu cuma 3. Yang kita cari itu Bapak Ibu, siang malam banting tulang, katanya tulangnya dibanting-banting, peras keringat, keringatnya diperas-peras, kadang-kadang kerja mati-matian sampai mati beneran. Padahal Bapak Ibu, rezeki kita itu cuma 3. Yang pertama, saudara-saudara, yang udah kita makan. Oh, ternyata enggak banyak. Hatta sekalipun dia punya rumah makan banyak, ternyata yang dia makan tidak lebih daripada 1 piring nasi. Lihat puasa mengajarkan kepada kita seperti itu. Dari pagi kita tidak makan, siang, sore, sampai maghrib. Ketika azan maghrib, ternyata yang kita makan tidaklah banyak. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah, yang udah kita pakai, itu pakaian. Hatta sekalipun banyak pakaiannya Pak, sampai 2-3 lemari, terutama ibu-ibu, pakainya banyak banget. Bisa milih lagi ibu-ibu. Bagian harisan ini, buat kondangan ini, buat pertemuan ini, buat pengajian ini, bisa necis lagi. Kalau dah merah-merah semua, kalau dah kuning-kuning semua, tasnya kuning, bajunya kuning, sepatunya kuning, jilbabnya kuning. Kalau dah putih semua begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hatta sekalipun banyak baju yang dia punyai, ternyata yang dia miliki, yang dia pakai enggak lebih daripada 2 hal ya Bapak Ibu. Pertama, baju dalam kita, dan yang kedua baju luar. Enggak ada kan kita lihat, oh mentang-mentang bajunya 10 lemari, sekali pakai 10 helai. Orang gila dibilang. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini semua akan usang. Baju yang kita pakai satu ketika nanti akan sempit dan punah dan sempit. Yang ketiga, yang udah kita sedekahkan, infakkan di jalan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang akan kita bawa ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat daripada
khutbah Idul Fitri ini. Ramadan mengajarkan kepada kita saudara-saudara untuk bisa berbagi dan sayang kepada keluarga kita. Jangan tinggalkan ibadah sholat. Ajarkan, perintahkan kepada anak-anak kita agar tetap menegakkan ibadah sholat. Allah akan berikan keberkahan kepada kita tatkala seorang itu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan berkahkan berkah-berkah dan bumi tatkala orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat khutbah Idul Fitri ini, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak kita yang telah wafat, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Idul Fitri ini, mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amaliyah ibadahnya dan dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang masih sekolah, yang duduk di pondok pesantren dan lain sebagainya, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, tentu berguna buat agama, nusa dan bangsa. Dan yang terakhir saudara-saudara, jangan lupa selama bulan Syawal ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Saudara-saudara, walaupun 6 hari itu lebih berat ketimbang Ramadan. Kalau Ramadan sudah wayahnya orang puasa, nanti ketika masuk bulan Syawal besok, lusa dan sebagainya, walaupun cuma 6 hari, tapi berat kalau tidak dipaksakan, kalau tidak diniatkan dari sekarang. Mudah-mudahan ini semua akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah jadikan kita menjadi orang-orang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang fitri ini semua doa-doa kita diijabah dan amaliyah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan fi ni'amatika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa sulna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Menatap, yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami sadar benar, tahu benar ya Allah, sungguh banyak benar dosa-dosa maksiat yang kami lakukan. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan Maha Pengasih-Mu, dengan Maha Pengampun-Mu, di hari yang fitri ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, sebesar apapun dosa-dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, sebanyak apapun dosa maksiat yang kami lakukan, kami mohon kepadamu ya Rabb, di hari yang fitri ini, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunkan dosa abi dan umi kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampunkan dosa anak-anak kami. Ampunkan dosa istri kami. Ampunkan semua dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Rahman Rahim, terutama dosa kami kepada ibunda kami ya Rabb. 9 bulan 10 hari kami dalam kandungannya. Ketika dia lahirkan kami ya Rabb, dia pertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Ya Allah ya Rahman Rahim, ketika kami lahir ya Allah, begitu gembira senang ibu dan bapak kami. Setelah kami kecil ya Allah, kami diajarkannya untuk pandai berbicara. Kami diajarkannya ya Rabb untuk pandai berbicara ya Allah. Kami jalan, kami dipapahinya. Kami makan, kami disuapi ya Rahman. Kami sakit, kami ditunggui sama orang tua kami. Tidak sedikit barang-barang perhiasan dia jual untuk membesarkan kami, menyekolahkan kami. Rela semua barang-barang yang dia cintai,
dia habiskan, dia jual untuk menyekolahkan kami, menyenangkan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman Rahim, setelah kami besar, sungguh banyak benar ucapan kami menyinggung perasaan hati ibunda kami ya Allah. Bayangkan wajah ibu bapak kita. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kami pernah memarahinya ya Allah. Kami pernah membentaknya ya Allah. Kami pernah ngelawannya ya Allah. Tapi ibu kami tidak pernah marah kepada kami ya Rabb. Ya Allah, jangan jadikan kami anak durhaka kepada orang tua kami. Di hari yang fitri ini kami mohon kepadamu ya Allah, dengan maha pengasihmu, dengan maha penyayangmu. Tatkala orang tua kami telah menghadap kepadamu, ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Angkat siksa kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Begitu juga dengan ayah kami membesarkan kami, menyekolahkan kami ya Allah. Tidak kenal panas, tidak kenal hujan, tidak kenal dingin, tidak kenal susah. Siang malam cari nafkah buat kami ya Rahman. Allahumma ya Rahman Rahim. Tatkala mereka telah menghadap kepadamu, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Rabb. Jangan kau azab mereka ya Allah. Sayangi ibu dan bapak kami sebagaimana mereka sayang dan cinta kepada kami ya Rabb. Ketika kami masih kecil, anak-anak kami ya Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, jadikan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang hafiz Quran ya Rahman, yang berbakti kepada kami sebagai orang tua, tentu berguna buat agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rahman Rahim, himpunkan kami nanti semua di dalam surga-Mu dengan guru-guru kami. Himpunkan kami nanti semua di dalam surga-Mu ya Allah dengan ibu dan bapak kami. Himpunkan kami nanti semua dalam surga-Mu ya Allah dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan guru-guru kami, dengan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Rahman ya Rahim, bukan kematian yang kami takutkan ya Allah, sebagaimana firman-Mu kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi kami mohon kepadamu, tatkala nanti kematian datang kepada kami sebagaimana telah Kau janjikan kepada kami mohon kepadamu, bimbing kami ya Allah, tatkala kami menghadapi syakaratil maut nanti ya Allah, bimbing kami, temani kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, sehingga tidak ada yang keluar dari lisan kami, tidak ada yang kami sebutkan ya Allah kecuali ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami, baik urusan dunia kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami nanti. Terima ya Allah doa-doa kami, terima saum kami, terima tilawatil Quran kami, terima ya Allah zakatul fitrah, zakat mal, semua amal-amal kebaikan selama bulan suci Ramadan. Ya Rahman ya Rahim, sungguh kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi-Mu itu yang kami minta kepadamu. Apa yang Nabi kami berlindung itu juga yang kami berlindung kepadamu ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.